Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu berarti dan sangat singkat. Inspirasi hari ini tentang Who am I? Ini pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang masih relevan. Mengapa who am I ini penting? Siapa saya sebenarnya ini penting? Karena kesadaran, pengertian dan kesadaran tentang siapa saya yang sebenarnya itu akan tercermin dalam setiap tutur kata, perilaku, keputusan-keputusan, dan juga pilihan-pilihan yang kita ambil. Maka penting sekali. Yang kedua, pertanyaan tentang siapa saya ini sangat kompleks. Dan seringkali kita kurang penuh atau kurang utuh dalam hal mengenal diri ini. Karena diri kita itu terdiri dari berbagai macam dimensi. Ada dimensi fisik, badani, ada dimensi psikologis, ada dimensi spiritual. Kalau saya mengatakan saya itu ganteng, saya itu sehat, nah itu berarti atas dasar sesuatu yang indrawi, yang fisikal, yang fisik, yang bisa kelihatan. Kalau saya bahagia, saya terhormat, saya mempunyai status baik di masyarakat, itu termasuk dimensi psikologis, sosial psikologis. Semuanya tentang saya. Tetapi masih ada dimensi lain yang bukan hanya fisik dan psikologis. Ada yang lebih dalam dari itu, lebih luas, yaitu dimensi rohani. Ketika saya sadar bahwa saya adalah kasih, saya adalah damai, saya adalah kehadiran, saya adalah kesadaran, maka kemudian saya menggambarkan diri saya sebagai roh. Dan ini tentu efeknya berbeda. Ketika menyadari diri bahwa saya adalah fisik, saya itu ganteng, saya itu tinggi, saya itu atletis, macam-macam, semua berkaitan dengan fisik, maka kemudian konsekuensinya besar. Saya akan banyak terpengaruh oleh apa kata orang, apa yang dilihat orang. Dan itu oke, tetapi tidak cukup. Karena suatu ketika saya bisa saja tidak lagi ganteng, tidak lagi atletis, tidak lagi sehat bahkan. Lalu apakah identifikasi dengan saya sebagai tubuh fisik ini, jasmani ini, hancur? Apakah saya hancur? Kalau saya mengidentifikasikan diri bahwa saya ini adalah tubuh fisik, ya hancur ketika kemudian tubuh fisik ini mulai lemah, mulai sakit, mulai tua, dan sebagainya. Padahal kita bukan hanya fisik saja. Demikian halnya kalau kita mengidentifikasikan diri dengan psikologis sosial. Saya adalah proses psikologi. Saya itu mempunyai status terhormat di masyarakat. Saya itu terpelajar, saya itu punya posisi di perusahaan, atau saya ini termasuk pengusaha sukses. Itu psikologis. Kalau kita, itu bagus juga, tapi suatu ketika itu juga bisa luntur, bisa berubah. Bisa jadi perusahaannya gagal total, bisa. Di masyarakat kemudian bisa saja, kemudian tidak lagi terpandang, bisa. Nah, ini juga bisa membuat kita hancur ketika kita menggambarkan diri sebagai pribadi yang menurut pandangan masyarakat. Itu artinya sumbernya adalah sesuatu yang di sana. Gambaran diri saya dibangun atas pendapat orang atau masyarakat. Bagus tetapi tidak cukup. Suatu ketika bisa berubah dan kita kemudian bisa kehilangan pegangan. Sementara kalau kemudian saya menggambarkan diri sebagai cinta, Allah menciptakan kita sebagai kasih, serupa dan segambar dengan Allah sendiri.
Nah, ini tentu lebih luas. Karena kasih itu percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan mensyukuri segala sesuatu. Sebuah keterbukaan yang luas sekali. Tentu penghayatan akan diri ini menjadi berbeda. Karena tercermin kemudian dalam reaksi kita terhadap dunia, terhadap sesama, terhadap Tuhan juga. Kalau saya mengadari diri saya sebagai kehadiran, I am the presence. Kehadiran yang sadar, kesadaran yang hadir. Wah, itu luas sekali, tanpa bentuk, melampaui bentuk fisik, melampaui proses psikologis di dalam pikiran kita. Saya adalah kesadaran yang hadir. Dan kesadaran itu nggak ada batasnya. Bisa menyadari apa saja, bahkan semesta, galaksi-galaksi. Nah, bisa. Efeknya juga sangat besar. Karena kesadaran diri ini mempengaruhi cara pandang dan cara kita bertindak. Maka penting kita terus-menerus bertanya diri, siapakah saya ini dalam penghayatan yang konkret? Tentu saya sebagai fisik, iya jelas. Saya sebagai proses psikologis, kesadaran psikologis juga benar. Tetapi jauh lebih besar dari itu adalah saya adalah roh. Saya adalah kehadiran yang sadar. Saya adalah kasih. Saya adalah damai. Saya adalah sukacita. Nah, di sini identifikasi diri saya, identitas saya sudah bukan lagi ditentukan oleh sesuatu yang di luar sana. Karena yang di luar sana justru ada dalam kesadaran saya. Semuanya ada dalam kesadaran saya. Semua ada dalam cinta saya. Dan ini sangat luas. Saya adalah keterbukaan. Saya adalah total acceptance. Saya adalah sebuah kehadiran yang menghayati dan menyadari segala-galanya. Dan karena itu kemudian lebih besar dari pandangan egoistik tentang diri yang terbatas pada fisik dan psikologis. Tentu kemudian cara menghayati hidup ini jauh berbeda kalau hanya sekedar menghayati diri sebagai saya adalah badan saya adalah psikologi saya. Oh, tentu berbeda dengan saya adalah kesadaran, saya adalah cinta, saya adalah keterbukaan, saya adalah kehadiran, saya adalah kesadaran. Tentu cara hidupnya kemudian berubah total. Karena ketika menyadari bahwa saya adalah cinta, saya adalah kehadiran yang sadar, itu kemudian saya bersatu dengan yang lain. Karena di dalam diri setiap pribadi ada roh yang sama yang menggerakkan. Entah orang, entah ciptaan lain, itu digerakkan oleh daya hidup yang sumbernya sama. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita bisa melihat kesatuan dari seluruh ciptaan, bukan hanya sesama manusia. Dan ini tentu membantu kita untuk memahami ajaran Tuhan, ketika Tuhan meminta kita supaya bersatu, sebagai satu tubuh. Dan Tuhan sebagai kepalanya. Hanya bisa dimengerti kalau kita sadar bahwa kita ini adalah kasih, kita ini adalah kedamaian, kita ini adalah kesadaran yang hadir penuh. Kita ini adalah sukacita. Dan kesadaran itu pun masih belum bisa menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Karena bagaimanapun diri kita adalah misteri yang tak tergambarkan. Sebuah keterbukaan, sebuah keluasan yang bisa menampung segala-galanya. Maka kita perlu terus-menerus membuka diri dan hadir sepenuhnya sebagai sebuah kesadaran yang mengalami setiap peristiwa. Disitulah kemudian kita mengalami kehidupan ini sebagai anugerah yang menakjubkan. Kita selalu bisa bersyukur dan bisa menerima segala sesuatu, mengalami segala sesuatu, dan mensyukuri segala sesuatu. Terutama karena kita sadar bahwa kita dicintai oleh Tuhan dan selalu bersatu dengan Tuhan ketika kita hidup sebagai cinta. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.